Di balik setiap transaksi tersimpan kejujuran, dan di balik perbedaan tumbuh toleransi. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini, kami akan melakukan observasi dengan para pedagang di Pasar Loak Gembong, Surabaya. Melalui observasi dan wawancara secara langsung, kami akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sosial di pasar ini. Di tengah pesatnya perkembangan kota Surabaya, Pasar Loak Gembong tetap menjadi ruang interaksi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Dalam aktivitas jual beli yang berlangsung di setiap harinya, tercipta hubungan sosial yang mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan kerjasama. Oleh karena itu, kami memilih Pasar Loak Gembong Surabaya sebagai lokasi observasi untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pedagang. Jadi dengan nama siapa Pak Kaswi ya? Jualan buku ini dari tahun berapa Pak? Kalau dari mulai masuk sini tahun 2008. Sebelumnya jualan di sini juga ada? Sebelumnya jualan di trotoar. Buku juga? Iya. Oh, nggak yang di Jalan Semarang juga? Oh. Kalau sekarang ini peminatnya masih banyak yang kesini belajar? Ya ada sih Pak, enggak seberapa enggak sama Jalan Semarang kan. Terkenalnya sama Semarang. Diri lah enggak ada. Cuma yang saya jual itu kebanyakan barang-barang yang dari buku-bukunya itu dari mana Pak? ini dari Romo. Bukanya dari pagi Jam 9 sampai jam 4 tutup. Di sini Bapak tadi kan nyebutin kalau misal dagangnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 itu kira-kira untuk waktu beribadahnya itu kira-kira masih sempat atau enggak, atau ditinggal gitu? Tinggal. Berarti aman ya Pak di sini? Nggak ada yang aneh-aneh. Aman. Ini mungkin dari bapak-bapak pedagang yang lain kan agamanya ada yang beda-beda gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sama tentang motivasi untuk bekerjanya Bapak? Jadi lancar-lancar aja, nggak ada yang kayak bapak ibunya yang selek gitu, aman. Terkait ini sih Pak, dari hati percayaan kepada Tuhan ini mempengaruhi nggak untuk bapak pedagangnya itu secara jujur, kemudian kayak takut misal ada yang pencuri terus takutnya terus nggak percaya sama teman-teman yang di sini juga. Itu tergantung orang. Kalau saya bebas, kalau mau bagi saya loh ya. Pribadi orang kan lain-lain. Dari hasil wawancara bersama dengan Pak Kaswi, terungkap bahwa dinamika di Pasar Loak menunjukkan adanya sikap saling percaya, saling menghormati, serta toleransi antar pedagang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut mencerminkan implementasi sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Pasar Loak Gembong, Surabaya. Selanjutnya, kami menggali perspektif pedagang lain mengenai kehidupan sosial di Pasar Loak Gembong, Surabaya. Sebelumnya Ibu atas nama siapa? Yanti. Iya. Dari jam 10:30 iya siang saya sampai sore sampai jam 3:30 kita pulang itu. Jadinya pagi kok itu. Iya, saya siang malam 2 kali. Kalau malam kemana Bu? Malamnya ke Penele saya jauh. Penele. Iya, rame terus ya. Iya, nah. Ini kencur kali konet campur. Maksudnya dia. Kan pas Ibu jalan di sini kan pasti banyak ketemu sama teman-teman Iya. Yang ekonominya kelihatan mampu sama ada yang kurang mampu gitu kan. Iya. Kalau misalnya ada pembeli yang kayak kelihatannya itu kurang secara ekonomi itu pernah nggak Ibu kayak ngasih harga khusus gitu buat pembelinya sesuai dengan iya lah, kan kasihan sama orang kecil ya, yang ya kita kan sama-sama orang kecil jadi ya sama-sama mengerti lah. Kalau minta pun saya kasih kok Mbak. Iya. Iya. kita nih Bu. Kalau selama jualan gini tuh pernah nggak Bu kayak ada konflik gitu antara ibu sama pembelinya gitu? Maksudnya? Yang
Biasanya kan bapak di rumah tuh sering ada yang ngutang-ngutang. Kalau utang sih banyak yang utang ya. Kadang-kadang ada yang nggak bayar. Ya apa ya? Biasa lah orang. Iya. Kalau gitu menyelesaikannya gimana? Ya apa orang nggak dikasih ya sudah saya gitu aja mbak. Ya Ada yang sampai bertengkar gitu nih. enggak ada bertengkar enggak. Ini kan dari Iya. Tapi Ibu sering ke sini Bu berarti? Setiap hari ya. Oh, setiap hari. Saya lama loh yang dari perawan kecil sampai punya cucu jualan ini. Sekarang udah banyak cucu Bu? Iya, punya Masih awet cucu. muda. Nih, kita masih umur enggak ya. 30-an. Iya, Cucu ya. Iya, dari perawan kecil sampai punya cucu saya jual terus ini. Iya. Dinamikanya di sini gimana Bu? Maksudnya kadang rame pas hari apa gitu atau? Sabtu Minggu rame ya. Oh. Sabtu Minggu. Tapi kalau Senin di sini tutup. Senin nggak tutup ya, nggak ada tutupnya, cuma Jumat itu sepi di sini gitu. Iya, Jumat sepi. SD udah jualan kan? Iya benar. Berarti udah akrab Bu ya sama Iya, penjual sama sini? sini semua biasa ya. Biasa. Iya, semua biasa kayak aku sendiri. Ada Surabaya 93. 93 di pabrik ini. Memang harus ramah ya sama orang ya yang ya. Di pasar itu data pasar itu. Iya, biasa aja ya. Sambungan. Kalau saran Bu mungkin buat pemerintah gitu, buat pengelola sini, menurut Ibu harus gimana ke depannya? Mungkin kayak iya supaya biar lebih rame atau Iya, tempat. biasanya gitu mbak. Tapi apa ya suasana begini ya, ya apalagi ya. Iya sih Bu. Ekonomi juga. Ekonomi bener ya. Yang bikin kayak dulu kan udah lama di sini, terus kayak tahu pedagang-pedagang di sini tuh kayak kompak gitu loh Bu. Itu padahal latar belakangnya barang-barangnya itu beda-beda. Kayak apa yang ya, apa yang bikin kompak gitu? Apa ya yang ya? Karena ketemu tiap hari. Bisa jadi begitu ya. Di sini itu masih pakai cash semua Bu. Iya, kayak Nggak ada yang kayak transfer pakai kris. belum tahu saya gitu ya. Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Yanti, diketahui bahwa para pedagang masih menjunjung tinggi sikap saling menghormati, saling membantu, serta menjaga kejujuran dalam berdagang. Nilai-nilai tersebut mencerminkan implementasi sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima Pancasila. Di sisi lain, beliau juga berharap di Pasar Loak Gembong dapat dikelola dengan lebih tertata dan mendapatkan perhatian yang lebih baik ke depannya. Lalu, bagaimana dengan kerjasama dan musyawarah yang diterapkan di Pasar Loak Gembong? Berikut hasil wawancara kami dengan narasumber selanjutnya. Saya Biasanya dipanggil sudah berapa lama Pak? Corona ya. Oh iya. 2018. 2018 masuk sini. Jadi kan dijadikan apa kata penampungan pedagang ini yang awalnya dimarahin di jalan lalu dimasukkan ke sini dijadikan jalan-jalan di situ satu bulan habis 1 bulan masuk ke sini 1 bulan sama habis itu langsung di situ ada COVID ya anjlok terus banyak yang jualan di sini ini penuh dulu keliling yang jualan makan minum hampir 100 sekarang tinggal berapa mungkin lah belasan ini yang peninggalan Bu Risma dulu yang dikasih ya cuma 10 itu ya, banyak yang keluar ya udah Kalau sampai sekarang ada nggak kayak kompensasi misalkan per bulan kalau misalnya keuntungannya nggak memperoleh berapa juta pemerintah ngasih oh iya murni modal sendiri bahkan saya tadi kita kan tadi sampai jual kursi jadi terus yang jadi sempet dari sendiri atau sama
antusias dari Nggak bisa, tidak ada. Ini yang rame ya, saya teliti yang rame cuma parkir, tapi orangnya itu kok nggak ada. Penuh kalau minggu Sabtu minggu penuh. Sama aja ada minggu sih, penuh parkir, nggak bisa lihat. Tapi yang ngebeli cuma 1-2, yang beli 1-2. Tapi orangnya kok nggak ada. Lah aneh dah. iya Pak, Gitu loh. perlu penertiban. Iya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Amir, para pedagang di Pasar Loak Gembong mengedepankan musyawarah dalam menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Selain itu, para pedagang juga melakukan kerjasama untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar. Namun, menurunnya minat pembeli akibat pengelolaan pasar yang dinilai kurang tertata masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Temuan ini mencerminkan penerapan nilai musyawarah dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi berbagai cerita dan pengalaman yang kami temukan di Pasar Loak Gembong, Surabaya. Terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dalam kehidupan para pedagang. Oke, jadi itu adalah keseruan kita hari ini di Pasar Gembong. Buat kalian jangan lupa kesini karena kita dapat apa aja? Yang pertama, kita dapat informasi tentang pengelolaan di Pasar Gembong ini. Lanjut. Kita dapat apa lagi? Terus selain itu kita juga tahu di kehidupan sosialisasi antar pedagang di pasar ini juga. Terus selanjutnya ternyata di Pasar Gembong ini bukan cuma jual barang bekas aja, tapi di sini juga ada kayak warung-warung gitu, teman. Di sini juga tuh beli jam. Dan kita juga nemuin toko hidden gem buku yang harganya oke banget. Oke, start from 5.000. Jangan lupa ke Pasar Gembong. Semangat, bye-bye. Pak, berikan pesan untuk para pemuda di ITS, Pak, untuk kita. Oh gitu ya. Pesan-pesan, Pak. Pesan dari saya ya, jaga kesehatan pertama ya. Siap, betul. Jaga kesehatan dan semangat. Mudah-mudahan ya siap berjuang terus. Siap, insya Allah menjadikan Indonesia emas 2030 adalah insya Allah. Semangat, Bapak. Semangat. Dari Pasar Loak Gembong, kita belajar bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya hidup dalam teori, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui toleransi, kejujuran, musyawarah, dan gotong royong, para pedagang menunjukkan bahwa keberagaman dapat berjalan berdampingan dalam semangat kebersamaan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan pihak yang telah mendukung proses observasi ini. Sampai jumpa dan terima kasih telah menyaksikan video ini. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll